Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat ya. Oke. Jadi hari ini kita kembali lagi belajar mata pelajaran administrasi umum untuk kelas 10. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bab 4 di mana bab 4 itu materinya adalah mengelola surat atau dokumen. Oke. Langsung aja. Di sini ada peta konsep atau hal-hal yang akan kita pelajari pada bab 4 ini. Yang pertama itu ada pengertian, fungsi, jenis dan bentuk surat. Kemudian ada model pencatatan surat atau dokumen. Kemudian ada pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Dan yang terakhir adalah prosedur penataan surat. Namun hari ini kita tidak akan membahas semuanya, hanya beberapa saja. Oke. Nah, di sini yang pertama ada pengertian surat. Nah, saya rasa kalian semua sudah paham ya surat itu apa, bentuknya gimana. Tapi ada beberapa yang belum mengerti pengertiannya kalau harus menuliskan secara formal. Nah, di sini surat adalah suatu susunan atau hasil tulisan yang berisi suatu pernyataan dari penulis atau penyusun yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain yang dikehendaki. Jadi intinya itu surat adalah sebuah tulisan dari penulis yang tujuannya untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang dituju. Tuh. Kemudian di sini ada fungsi surat. Nah, ada 4 fungsi surat. Yang pertama, sebagai wakil suatu instansi atau unit usaha. Contohnya kalau wakil instansi itu misalnya ada surat dari sekolah. Nah, surat itu adalah mewakili instansinya instansi sekolah. Kemudian 2, sebagai bahan pembuktian. Misalnya ada surat dari PLN. Suratnya itu adalah surat teguran karena belum membayar tagihan listrik. Nah, itu ada sebagai surat bukti atau bahan pembuktian. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk mengambil tindakan lebih lanjut dari suatu masalah. Nah, masih nyambung lagi ke yang kedua tadi, contohnya surat dari PLN. Misalnya, di dalam surat itu nanti disebutkan akan dicabut listriknya atau akan diberhentikan seperti itu. Nah, di situ adalah ada pedoman untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Yang keempat, sebagai media atau sarana untuk memudahkan dan memperpendek jarak. Itu ya. Jadi misalnya kantor pusat PLN-nya 5 kilo gitu, petugasnya nggak bisa datang ke sana, jadi dikirim surat aja gitu. Jadi bisa memperpendek jarak. Atau misalnya kalian punya temen dia ada di mana ya, di Jawa gitu. Nah, kalian bisa kirim surat gitu. Kirim surat nggak harus melalui kantor pos ya, nggak harus ada bukti fisiknya. Kirim surat bisa melalui email gitu. Kemudian di sini ada jenis-jenis surat. Yang pertama, menurut sifatnya, kemudian menurut jangkauannya, kemudian menurut prosedur pengurusan, lalu menurut urgensi pengiriman. Selanjutnya ada menurut keamanan isi, yang selanjutnya menurut jumlah penerima, menurut tujuan, dan menurut wujudnya. Oke, akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, menurut sifatnya. Yang pertama itu ada surat pribadi. Nah, kalau surat pribadi ini adalah surat yang ditulis oleh seseorang dan isinya itu menyangkut kepentingan pribadi seseorang. Misalnya kamu kirim surat ke teman-teman itu misalnya menceritakan tentang kehidupan asmara atau kehidupan keluarga gitu ya. Yang kedua, surat niaga. Nah, surat niaga itu adalah surat yang dibuat oleh badan-badan usaha yang tujuannya untuk kepentingan niaga atau kepentingan perusahaan. Kemudian ada surat dinas. Nah, kalau surat dinas ini adalah suratnya yang dibuat atau ditulis oleh instansi pemerintah yang berisi masalah-masalah kedinasan, misalnya dari dinas pendidikan, dari dinas kebudayaan, seperti itu ya. Yang kedua ada menurut jangkauannya. Ada
internal, kemudian ada eksternal. Kalau internal itu adalah surat dikirim oleh unit atau pejabat lainnya dalam instansi yang sama atau satu lingkungan. Misalnya ada kalian kerja di perusahaan tekstil. Nah, dari bagian HRD itu mengirim surat ke bagian keuangan. Nah, itu masih dalam satu lingkungan perusahaan tekstil tersebut. Kemudian, kalau surat eksternal, surat ini dikirim oleh suatu instansi kepada instansi lain. Misalnya, perusahaan tekstil kalian itu mengirim surat kepada perusahaan produsen kain gitu. Jadi dari perusahaan A ke perusahaan B gitu ya. Yang ketiga ada prosedur pengurusan. Nah, di sini ada dua. Yang pertama surat masuk dan surat keluar. Surat masuk itu adalah surat yang diterima dari instansi lain. Contohnya misalnya dari sekolah kita menerima surat dari sekolah SMA Negeri 1 atau SMK Negeri 1 gitu. Kemudian surat keluar, surat yang dikirim kepada instansi lain. Nah, di sini dari sekolah kita gantian mengirim ke SMA 1, mengirim surat ke SMA 1 gitu. Selanjutnya ada menurut urgensi pengiriman. Nah, ini menurut waktu ya. Yang pertama itu ada sangat segera. Nah, ini harus dikirim pada hari yang sama dengan batas waktu 2 kali 24 jam atau 2 hari. Kemudian surat segera. Nah, dikirim paling lambat dalam waktu selama 2 kali 24 jam atau 2 hari juga. Kemudian ada surat biasa. Nah, surat yang pengirimannya berdasarkan asas FIFO, first in, first out. Jadi, misalnya ada dari bagian HRD ngasih atau membuat surat, kemudian ada dari bagian keuangan membuat surat. Nah, jadi ini yang pertama dulu datang. Yang misalnya yang pertama datang itu surat dari HRD, maka surat dari HRD itu yang harus dikirimkan terlebih dahulu. Kalau yang kedua dari bagian keuangan, maka yang dikirim kedua itu dari bagian keuangan. Jadi dari urutan surat mana yang dibuat terlebih dahulu gitu. Namanya adalah asas FIFO. Kemudian menurut keamanan isi. Nah, di sini ada 3. Yang pertama surat biasa, yang kedua surat rahasia konfidensial, yang ketiga ada surat sangat rahasia. Tuh. Selanjutnya ada menurut jumlah penerimanya. Nah, di sini ada surat biasa. Nah, surat biasa itu surat yang penerimanya hanya 1 orang, baik seorang pejabat maupun organisasi perusahaan gitu. Misalnya surat untuk kepala sekolah SMA Negeri 1 gitu. Kemudian ada surat edaran. Jadi surat edaran itu surat yang ditujukan kepada beberapa orang atau pejabat maupun instansi tertentu. Nah, misalnya mau mengadakan ujian akhir semester dari sekolah, mengirim surat atau memberikan surat pemberitahuan kepada seluruh siswa. Itu contoh dari surat edaran. Kemudian ada surat pengumuman. Nah, jenis surat ini ditunjukkan kepada kelompok masyarakat. Misalnya ada surat pengumuman besok akan diadakan vaksin untuk masyarakat desa Desa Raja Basa. Nah, di situ dinamakan surat pengumuman. Kemudian ada menurut tujuannya. Nah, yang pertama ada surat pemberitahuan, surat perintah, surat peringatan, surat permintaan, surat panggilan, surat susulan, surat keputusan, surat perjanjian, surat izin, dan surat laporan. Saya rasa kalian semua sudah paham untuk pengertian dari menurut tujuannya itu. Nah, di sini ada lagi menurut wujudnya. Sini ada contohnya kartu pos, warkat pos, surat bersampul, nota, memorandum, telegram, telex, dan surat pengantar. Oke, materinya sudah habis, jadi hari ini kita hanya membahas sampai jenis-jenis surat itu ya.
Nah, ada tugas buat kalian semua. Jadi kalian harus membuat contoh surat bebas, boleh formal maupun non formal. Jadi misalnya surat pemberitahuan, surat pengumuman, surat pribadi, atau surat penjualan bebas kalian buat. Nanti hasilnya dikirim di grup WA atau pribadi gitu. Saya tunggu sampai pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas model pencatatan surat masuk dan surat keluar. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk jaga jarak, pakai masker. Terima kasih untuk waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.